Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Sahabat-sahabatku sekalian yang dimuliakan Allah, pada kesempatan kali ini insyaallah tema kita adalah syarat terkabulnya sebuah doa. Salah satu kemuliaan Ramadan ini adalah Allah Subhanahu wa taala membuka lebar-lebar bagi siapa yang mau bermohon kepadanya, maka Allah berjanji akan mengabulkan permohonannya. Dan itu Allah Subhanahu wa taala jelaskan dalam Al-Qur'an. Perhatikan apa kata Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni, apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu Muhammad tentang saya, fa inni qarib, saya dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an, aku akan kabulkan doa orang-orang yang berdoa kepadaku. Syaratnya, falyastajibu li, hendaklah mereka beristijabah kepadaku, hendaklah mereka mengerjakan perintahku, wal yu'minu bi, hendaklah mereka beriman kepadaku, la'allahum yarshudun, semoga mereka mendapatkan kebenaran. Sahabat-sahabat sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini janjinya Allah. Allah pasti akan mengabulkan doa orang-orang yang berdoa kepadanya. Tapi harus dipahami tentang doa, sahabat sekalian, adalah Allah akan memberikan apa yang menjadi kebutuhan kita, bukan apa yang menjadi keinginan kita. Ingat sahabat sekalian, ketika berbicara masalah keinginan, maka keinginan itu tidak terbatas. Kita punya sepeda, mau motor, punya motor, mau mobil, punya mobil, mau pesawat terbang. Tidak ada habisnya. Maka ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, saya ulangi, Allah berikan kepada kita apa yang menjadi kebutuhan kita, bukan apa yang menjadi keinginan kita. Maka ketika kita minta harta yang banyak, boleh jadi Allah tidak berikan harta. Allah tahu bukan itu yang kita butuhkan. Allah tahu yang kita butuhkan kesehatan. Allah tahu yang kita butuhkan adalah anak-anak yang saleh-salehah. Bukankah itu bentuk pengabulan doa? Ketika kita minta jabatan kepada Allah, boleh jadi Allah tidak berikan. Kenapa? Allah tahu kalau diberikan jabatan itu justru boleh jadi akan menjerumuskan kita ke dalam perbuatan maksiat. Maka sahabat-sahabat sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah akan berikan kepada kita apa yang menjadi kebutuhan kita, bukan apa yang menjadi keinginan kita. Nah, sahabat sekalian, ada hal yang menarik dari ayat ini, bahwa ternyata ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan doa-doa kita mau diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, itu syarat dan ketentuan berlaku. Ada syarat dan ketentuannya sahabat sekalian. Itu bisa dilihat dari ayat ini. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu Muhammad tentang saya, fa inni qarib, saya dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an, aku akan kabulkan doa orang-orang yang berdoa kepadaku. Syaratnya, falyastajibu li, hendaklah mereka beristijabah kepada saya. Hendaklah mereka menjalankan perintah saya, wal yu'minu bi, dan hendaklah beriman, mereka beriman kepada saya. Syarat pengabulan doa. Kalau di antara sahabat-sahabat sekalian ada yang berdoa kepada Allah, kok saya sudah lama berdoa tapi kenapa doa saya belum dikabulkan Allah? Atau doa saya kok lambat sekali dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Mari kita introspeksi diri, mari kita periksa diri kita. Bagaimana istijabah kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Contoh sederhana barangkali yang kita bisa introspeksi diri. Ketika azan dikumandangkan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, boleh jadi di antara kita ada yang masih menjawab, sebentar pi. Maka jangan heran ketika kita bermunajat kepada Allah, minta disegerakan doanya dikabulkan oleh Allah, maka boleh jadi jawabnya Allah apa? Sebentar pi. Dia akan balance sebagaimana kita beristijabah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka semakin cepat kita memenuhi seruan daripada Allah Subhanahu wa taala, maka itu bisa semakin mempercepat terkabulnya sebuah doa.
Sama sahabat-sahabat sekalian, kalau sahabat sekalian punya pimpinan di kantor, begitu dipanggil sebentar, begitu dipanggil sebentar, atau barangkali ketika dipanggil untuk atau disuruh mengerjakan sesuatu dia bermalas-malasan, maka boleh jadi ketika nanti ada pembagian reward, pembagian bonus, maka boleh jadi kita termasuk orang yang paling belakang, tidak akan mendapatkan prioritas. Tapi coba di antara sahabat-sahabat sekalian, ketika seorang karyawan, seorang bawahan, dia totalitas dalam pekerjaannya, dia menuruti apa yang menjadi aturan-aturan perusahaan, aturan-aturan pimpinan, dia kerjakan dengan penuh tanggung jawab, maka ketika ada pembagian reward, maka dia akan mendapatkan prioritas utama untuk mendapatkan penghargaan itu. Sahabat sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah kita beristijabah kepada Allah, memenuhi seruan daripada Allah Subhanahu wa taala, mengerjakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Secara umum bisa kita lihat dalam rukun Islam, syahadat, salat kita bagaimana, puasa kita bagaimana, zakat kita bagaimana, haji kita bagaimana. Itu istijabah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, dalam ayat ini syarat terkabulnya doa adalah falyu'minu bi, hendaklah mereka beriman kepada saya. Apa itu iman sahabat sekalian? Iman itu syaratnya 3. At-tasdiqum bil qalbi, pembenaran dalam hati, wa ikrarum bil lisan, diucapkan dengan lidah, wa amalum bil arkan, dan diamalkan dalam bentuk amal-amal perbuatan. Itu iman. Kalau ada orang mengatakan saya beriman tapi ternyata tidak menjalankan perintah, bukan orang yang beriman. Boleh jadi dia sudah muslim tapi belum sampai pada tingkatan iman. Kalau ada orang mengatakan saya beriman kepada Allah tapi ketika Ramadan tidak menjalankan ibadah puasa, sahabat sekalian, dia belum beriman meskipun sudah muslim. Karena iman syaratnya pembenaran dalam hati, diucapkan dengan lidah, dan diamalkan dalam bentuk amal-amal perbuatan. Itulah iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu di bulan Ramadan ini kita berharap insya Allah kita termasuk orang-orang yang diijabah doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ingat sekali lagi, kita harus senantiasa berpikir tentang nikmat Allah Subhanahu wa taala yang begitu banyak yang Allah berikan kepada kita. Jangan selalu berpikiran saya berdoa saya kok belum dikabulkan Allah. Padahal boleh jadi Allah sudah berikan kepada kita begitu banyak, sahabat-sahabat sekalian. Mudah-mudahan insya Allah kita termasuk orang-orang yang diberikan ridha oleh Allah Subhanahu wa taala, dikabulkan doa-doanya, dan insya Allah masuk dalam rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.